Halo Sobat Arse Channel tercinta, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Salam santun dan selamat bergabung bersama kami di Arse Channel. Semoga apa yang disajikan oleh Arse Channel dapat menghibur sobat-sobat semuanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan alur cerita film yang berjudul Mumbai Saga, sebuah film yang mengambil setting tempat di kota Mumbai atau kota Bombay pada era tahun 80-an. Film ini terinspirasi oleh sebuah kisah nyata tentang kehidupan Amartya Rao yang diperankan oleh John Abraham. Amar sangat mencintai dan menyayangi adiknya yang bernama Arjun, diperankan oleh Pratik Babar. Saking cinta dan sayangnya terhadap adiknya, Amar rela berbuat apa saja, sekalipun ia harus menantang maut. Penduduk kota Mumbai saat itu diperlakukan berdasarkan sistem kelas. Bahkan saat mereka menjalankan ritual ibadah pun, mereka ditempatkan berdasarkan kasta. Sementara suasana kotanya dikuasai oleh para bandit yang dipimpin oleh seorang bandit yang bernama Gaitonde. Para bandit ini kerjanya tiap hari memalaki dan menyakiti warga. Polisi yang semestinya melindungi warga malah berkomplot dengan para bandit. Di sebuah pasar di kota Mumbai, disinilah kisah itu berawal. Sebuah keluarga yang sehari-harinya berjualan sayur di pasar tersebut tidak luput dari perlakuan kasar para bandit. Bersama ayahnya Amartya Rao dan adiknya yang bernama Arjun serta istri Amar yang bernama Sima berjualan sayur mayur di pasar kota Mumbai. Amar adalah seorang kakak yang sangat mencintai Arjun adiknya. Saking cintanya ia terhadap adiknya, ia bahkan rela melepaskan nyawanya demi sang adik. Sebenarnya, atas perlakuan para bandit yang menarik upeti dan menyakiti para pedagang, ia tidak begitu peduli. Selama ini, ia hanya membiarkan saja ulah para bandit tersebut, bahkan ia cenderung menutup mata. Namun ketika para bandit itu menyakiti Arjun, maka ia bisa berubah menjadi seekor singa lapar yang siap menerkam siapa saja tanpa kenal rasa takut. Suatu ketika para bandit ini datang memalaki Arjun, namun karena Arjun adalah sosok yang pemberani, ia menolak memberikan uang kepada para bandit ini. Marah dengan sikap Arjun, bandit ini pun melukai Arjun. Arjun didorong dari ketinggian hingga ia terluka parah dan tergeletak di pinggiran rel kereta api. Untung saja istrinya Amar Sima segera memberitahukan ulah para bandit ini kepada Amar, sehingga nyawa Arjun dapat segera diselamatkan dan tidak terlindas oleh kereta api. Keesokan harinya Amar menggantikan Arjun menjaga lapak dagangannya. Saat para bandit itu datang menagih pembayaran kepada Amar, seketika wajah Amar pun diselimuti amarah. Ia mengambil parang yang berada di sampingnya dan memotong tangan bandit ini. Semua orang yang ada di pasar tersebut kaget. Polisi yang melihat kejadian itu hanya menonton saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia membiarkan kejadian itu dan berlalu meninggalkan TKP. Para bandit itu pun mulai menyerang Amar, dan tidak kalah sengit, Amar yang memiliki badan yang besar dan kuat ini menghajar mereka tanpa kenal ampun. Anehnya, polisi yang kabur dari TKP ternyata tidak melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, tapi malah datang melapor kejadian tersebut ke pimpinan para bandit, yaitu Gaitonde yang justru berada di sel tahanan kepolisian. Mendapat laporan itu, Gaitonde justru menertawai polisi ini, karena memiliki sifat pengecut, padahal ia juga telah membayarnya. Gaitonde memerintahkan polisi kaki tangannya ini agar segera menangkap dan menjebloskan Amar ke sel tahanan. Jika tidak, ia akan menerima hukuman dari Gaitonde. Polisi ini pun mendatangi Amar di rumah sakit tempat Arjun dirawat. Ia berhasil membawa Amar ke kantor polisi. Di kantor polisi, Amar tidak diinterogasi oleh polisi. Malah ia bertemu dengan Gaitonde yang menguasai kantor polisi. Gaitonde pun mengancam akan membunuh Amar karena telah berani melukai anak buahnya. Amar tidak gentar dengan ancaman Gaitonde dan mengancam balik Gaitonde. Di dalam sel tahanan, Amar bertemu dengan tahanan narkoba yang bernama Narikan, yang kemudian menjadi teman akrabnya. Gaitonde ternyata serius dengan ancamannya yang ingin menghabisi Amar. Saat pembagian makanan, beberapa orang tahanan lainnya yang ternyata anak buahnya Gaitonde sudah dipersiapkan untuk membunuh Amar. Mereka pun menyerang Amar, namun Amar yang sudah waspada dari awal membalas serangan mereka. Akan tetapi karena kalah jumlah, Amar sempat tidak berdaya dengan serangan ini. Namun beruntung ia kembali kuat dan menghajar mereka. Beruntung Narikan datang dan melerai perkelahian tersebut. Babak baru kehidupan Amar pun dimulai pasca perseteruannya dengan Gaitonde. Tanpa ia duga, ketua partai politik Marathi yang bernama Bau mengeluarkan Amar dari sel tahanan. Tidak hanya mengeluarkan Amar, Bau juga memperhatikan perawatan pemulihan kesehatan Arjun. Bau meminta Amar menemuinya. Amar tidak menyadari tengah memasuki sebuah lingkaran baru, di mana ia hanya akan dijadikan sebagai alat
politik bagi Bau. Bau adalah sosok politisi licik yang konservatif dan memiliki cara dan pandangan demokrasi yang tidak lazim. Bau meminta Ammar membentuk pasukan untuk menghadapi dan menggeser keberadaan Gaitonde dari Bombay. Ammar pun tanpa ragu menyetujuinya. Apalagi di hadapan Bau, Ammar ingin menjadi seperti Bau. Dalam mewujudkan misi untuk membentuk pasukan melawan Gaitonde, Ammar terlebih dahulu mengungsikan dulu saudaranya Arjun untuk bersekolah ke luar negeri. Tujuan Ammar adalah satu, agar Arjun tidak dilukai oleh para bandit. Setelah berhasil mengungsikan Arjun, bersama dengan sahabatnya Baba, Sadaf, dan Jagan, Ammar pun menemui salah seorang rekan yang dikenalnya bernama Maruli dan meminta petunjuk dari rekannya ini tentang bagaimana mengalahkan Gaitonde. Maka dari sini mulailah Ammar masuk ke dalam dunia gangster dengan melakukan tindakan pencurian mobil, penculikan anak buahnya Gaitonde, dan perampasan senjata. Tahapan awal, Ammar mulai berani mengklaim wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Gaitonde. Ia membuat batasan wilayah antara wilayah yang dikuasai Gaitonde yang mendukung partai Jan Seva dan wilayah yang dikuasai oleh dirinya dengan partai yang dipimpin oleh Bau, yakni Partai Marathi. Ammar berhasil meyakinkan Bau dengan menguasai wilayah politik tersebut. Oleh Bau, Ammar diberikan mandat untuk menguasai kota Mumbai. Karena telah berhasil mendapatkan kepercayaan Bau, Ammar pun ingat pada teman satu selnya yakni Naribai atau Narikan. Ia pun membebaskan Narikan dari sel tahanan. Dan tidak lupa ia bertemu dengan Gaitonde di sel tahanannya serta memberitahukan Gaitonde kalau wilayah Dadar dan Bikula telah ia kuasai. Babak baru kisah film Mumbai Saga ini dimulai. Adalah Sunil Khaitan, anak pemilik perusahaan besar di kota Mumbai, yakni perusahaan Khaitan Mill yang memiliki pekerja sebanyak 5.600 orang, membujuk ayahnya untuk menjual perusahaan tersebut. Anak lulusan Harvard ini bersama istrinya tidak berhasil membujuk ayahnya hingga akhirnya ayahnya wafat. Bersekongkol dengan Gaitonde, Khaitan mem-PHK ribuan pekerja pabrik yang telah dirintis oleh kakeknya. Dari hasil penjualan pabrik itu, ia mendapatkan keuntungan sebesar 8 miliar baht dan sebesar 15% keuntungan ia berikan kepada Gaitonde. Tentu saja kabar ini sampai ke telinga Bau. Ia mulai khawatir dengan potensi Khaitan yang memiliki dana yang cukup besar, apalagi Khaitan telah bekerja sama dengan Gaitonde. Ini akan menjadi ancaman bagi kekuasaan politik Bau. Bau mulai memerintahkan Ammar untuk memotong pergerakan Khaitan dan Gaitonde. Bau berharap bisa meraup dukungan dari ribuan pekerja Khaitan Mill. Ammar pun mulai menjalankan misi yang ditugaskan oleh Bau. Ia mulai mendekati Khaitan dan membujuknya agar ia mundur dari pertarungan. Namun karena Khaitan sudah komit dengan apa yang ia lakukan, termasuk mengambil Gaitonde sebagai mitranya, Khaitan tidak bisa dibujuk oleh Ammar. Ammar pun mengeluarkan kata-kata mengancam kepada Khaitan. Mendapatkan ancaman Ammar, Khaitan bergegas menemui Gaitonde dan menceritakan perihal itu. Khaitan meminta Gaitonde menyelesaikan ancaman Ammar ini dalam jangka waktu 24 jam. Jika Gaitonde tidak berhasil menyelesaikannya, maka ia mengancam akan menghentikan kerjasamanya dengan Gaitonde. Karena takut dengan ancaman Khaitan, Gaitonde pun membuntuti dan menembaki mobil yang dikendarai oleh anak buahnya Ammar. Ternyata di atas mobil itu ada Arjun bersama istrinya yang berkembali dari London dan ingin merayakan ulang tahun kakaknya. Upaya Gaitonde membunuh Arjun tidak berhasil. Arjun dan istrinya serta anak buah Ammar selamat dari upaya pembunuhan. Mendapati kabar upaya pembunuhan ini membuat amarah Ammar kembali memuncak. Ia yang memang tidak suka adiknya dicelakai, membuat siasat mencegat mobil yang dikendarai Khaitan. Khaitan yang tidak menyadari datangnya bahaya, duduk santai sambil membaca koran di atas mobilnya. Sementara Ammar sudah menyiapkan perencanaan matang untuk mencegat dan membunuhnya. Dan ketika ia berhasil mencegat mobil anti peluru yang dikendarai Khaitan, ia pun tanpa ampun menembaki Khaitan hingga Khaitan akhirnya mati mengenaskan. Ammar juga mendatangi Gaitonde di sebuah kuil dan mengingatkannya agar jangan sekali-sekali mengganggu adiknya lagi jika tidak ingin mati. Istri Sunil Khaitan mendatangi markas kepolisian dan mengumumkan hadiah 100 juta baht bagi siapa saja polisi yang berhasil membunuh Ammar. Mendengar akan ada hadiah 100 juta baht bagi polisi yang berhasil membunuh Ammar, Inspektur Vijay Savarkar diperankan oleh Emran Hasmi, spesialis bidang penyergapan bagian kriminal pun mulai tertantang dan bersemangat untuk membunuh Ammar. Sementara Ketua Partai Marathi Bau mendapatkan dukungan luas dari eks-pekerja Khaitan Mill atas kejadian tersebut. Di hadapan ribuan eks-pekerja ini, Bau menggelar orasi dan memperjuangkan hak-hak eks-pekerja. Di sisi yang lain, Inspektur Savarkar yang tergiur dengan iming-iming uang dari istri Khaitan mulai beraksi. Di arena kampanye Partai Marathi yang menculik Sadasiv, salah satu anak buah Ammar.
Ia membawa anak buah Ammar ke suatu tempat dan mengancam akan menembaknya jika tidak memberitahukan keberadaan rekan-rekan Ammar. Karena ketakutan, Sadashiv pun membocorkan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh 4 rekannya. Satu persatu anak buah Ammar ini dibunuh oleh Savarkar. Mengetahui adanya aksi pembunuhan terhadap anak buahnya, Ammar dan rekan-rekannya membahas kejadian tersebut, dan berdasarkan kecurigaan mereka, ada salah satu rekan mereka yang telah berkhianat kepada polisi. Siapa itu? Sadashiv, kata Arjun. Untuk membuktikan kecurigaan itu, akhirnya Ammar mengatur strategi menelpon Sadashiv agar menemuinya di depan Hotel Five Garden. Maka benar juga perkiraan mereka bahwa Sadashiv telah mengkhianati mereka. Rencana pertemuan Ammar dengan Sadashiv telah bocor di tengah para polisi. Dari dalam mobilnya, Ammar melihat banyak polisi yang menyamar dengan pakaian preman siap untuk menyergap dia. Secara tiba-tiba Inspektur Savarkar naik ke atas mobilnya. Ammar yang sudah menyadari situasi di sekitarnya ini sudah mulai waspada. Hanya ada beberapa dialog di atas mobil tersebut, dan Ammar mengantarnya sampai ke kantor polisi. Menyadari pengkhianatan Sadashiv sudah diketahui oleh Ammar, polisi mengungsikan Sadashiv ke kampung halamannya melalui kereta api. Arjun yang sudah mengkondisikan polisi pengawal Sadashiv leluasa menginterogasi dan menekan Sadashiv. Sadashiv lari ketakutan dan turun dari kereta api. Namun malang baginya, ia pun dibunuh oleh Arjun. Untuk menghilangkan jejak konspirasi, 2 polisi pengawal Sadashiv juga dilumpuhkan oleh mereka setelah terlebih dahulu memberi mereka uang yang banyak. Mengetahui Arjun telah membunuh Sadashiv dan menembaki 2 polisi itu, Ammar marah terhadap Arjun. Padahal tujuannya menjauhkan Arjun dari kehidupan gangster agar Arjun aman dari jeratan hukum. Namun ekspektasinya ternyata bertepuk sebelah tangan. Arjun tidak bisa dinasihati oleh dirinya. Arjun ingin membela saudaranya tersebut dari para musuh-musuhnya. Imbas dari kejadian pembunuhan Haitan oleh Ammar berdampak pada posisi ketua partai Marathi, yakni Bau. Apalagi kejadian pembunuhan itu sudah menyebar luas, bahkan terdengar sampai ke Delhi. Bau terlihat ingin melepaskan diri dari hubungannya dengan Ammar. Pada pertemuannya dengan Bau, Arjun ikut bersuara membantu kakaknya. Inilah yang kemudian membuat Bau tertarik dengan Arjun dan membuat sebuah rancangan baru. Ia pun bersiasat agar Ammar meninggalkan Bau dan mengungsi ke luar negeri, sementara posisinya sebagai ketua pasukan diganti oleh Arjun. Akhirnya siasat itu pun dilaksanakan. Ammar mengungsi ke London dan Arjun memimpin pasukan. Inspektur Savarkar yang mengetahui informasi ini pun akhirnya menjadikan Arjun sebagai objek sasaran. Tujuannya agar Ammar muncul kembali di Bombay. Ia pun mendatangi rumah pengawal Sadashiv yang mengetahui ihwal kejadian pembunuhan Sadashiv. Dari pengakuan polisi ini, Inspektur polisi akhirnya mendapatkan bukti Arjun membunuh Sadashiv. Savarkar akhirnya menyeret Arjun ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Saat persidangan baru mulai digelar, Arjun pun ditembaki oleh anak buahnya Gaitonde yang menyamar. Penembak Arjun berhasil dibunuh oleh Inspektur Savarkar. Beruntung Arjun dapat diselamatkan meski mengalami kelumpuhan akibat sarafnya yang mengalami kerusakan. Mendapat kabar Arjun ditembak di pengadilan, Ammar pun bereaksi. Dari London, ia langsung ke Mumbai. Di rumah sakit tempat perawatan Arjun, tiba-tiba datang segerombolan massa yang melakukan aksi perusakan. Namun Inspektur Savarkar menyadari bahwa kejadian itu merupakan pengalihan perhatian. Dan benar juga dugaan Savarkar. Ternyata Ammar tengah beraksi mengungsikan Arjun dari rumah sakit ke tempat yang aman, yakni di salah satu villa pertanian miliknya Bau. Dan Savarkar yang mengejarnya pun gagal mendapati Ammar dan Arjun. Inspektur Savarkar yang tidak ingin kehilangan Ammar dan Arjun terus berusaha keras menyelidiki keberadaan mereka. Ia pun mendatangi kediaman Gaitonde untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan Ammar dan Arjun. Setelah mengancam Gaitonde, ia pun mendapatkan satu nama dari mulut Gaitonde, yakni mendatangi tempatnya Narikan, yakni di Bar Amazon, perbatasan antara Damar, Gujarat. Dan ternyata informasi yang diberikan oleh Gaitonde ini benar juga. Inspektur Savarkar mengenali penyamaran Amartya. Ia pun menyergap Ammar di toilet bar tersebut. Namun sayang, Ammar ternyata lebih kuat dari yang ia perkirakan. Ia pun saat itu dikalahkan oleh Ammar. Beruntung Ammar tidak membunuh Savarkar saat itu. Saat berada di salah satu tempat bersama dengan Narikan, Ammar mengetahui dari polisi bernama Joshi, rekan kerja Narikan, bahwa Inspektur Savarkar itu rupa-rupanya tumbuh besar bersama Joshi di Partai Marathi yang diketuai oleh Bau. Terungkap bahwa ternyata setiap kader partai tersebut akan disebar di berbagai institusi pemerintahan, termasuk di kepolisian. Dan ketua partai Marathi memiliki otoritas yang tinggi untuk memutuskan setiap orang yang ingin ia promosi atau yang ingin ia pindahkan, termasuk siapa saja yang ingin dihukum atau yang ingin diselamatkan.
Saat Amar mempertanyakan hal ini ke Bau, ia beralasan bahwa Inspektur Safarkar itu tergiur dengan janji hadiah 100 juta baht yang diumumkan oleh istrinya Haitan. Ia berjanji kepada Amar, nantinya Inspektur Vijay Safarkar tidak akan menghalangi Amar dan Arjun yang ingin keluar dari Bombay. Bau pun memanggil Safarkar dan mengingatkan bahwa Amar itu bekerja untuk dirinya. Begitupun dengan Inspektur Safarkar adalah merupakan orang yang ia tempatkan di kepolisian. Safarkar ditempatkan di kepolisian untuk memastikan hukum itu berjalan, dan Amar bekerja untuk dirinya untuk memastikan ia melakukan pekerjaan yang melanggar hukum untuk dirinya. Dan pada akhirnya penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah itu ada pada Bau. Saat Inspektur Safarkar ingin berhenti mengejar Amar dan Arjun karena permintaan Bau, namun rupa-rupanya Bau tidak sungguh-sungguh meminta Safarkar menghentikan pengejarannya terhadap Amar dan Arjun. Ia pada akhirnya meminta Safarkar untuk melanjutkan pengejarannya terhadap Amar dan Arjun, serta menyingkirkan mereka dari Bau. Dan pada akhirnya saat Amar dan Arjun berada di sebuah bandara kecil menunggu datangnya pesawat charteran yang dipesan oleh Narikan, tiba-tiba datang Inspektur Safarkar yang menghalangi pesawat itu mendarat. Pertarungan sengit antara Amar dan Inspektur Safarkar pun terjadi. Meski beberapa kali upaya Safarkar berhasil digagalkan oleh Amar, namun beruntung Safarkar masih tetap selamat. Dan ketika pesawat kecil itu berhasil didaratkan, Amar dan Arjun siap dinaikkan ke atas pesawat. Tiba-tiba dari arah belakang Amar tanpa ia sadari, Inspektur Safarkar melepas tembakan ke arah Amar dan berhasil menjatuhkannya. Nyawa Amar tidak bisa diselamatkan akibat beberapa kali tembakan dilepaskan oleh Safarkar. Sementara Arjun, Narikan, dan pesawat itu berhasil diterbangkan. Pada akhirnya kematian Amartya Rao dinyatakan akibat tertembak oleh polisi yang melakukan pembelaan diri. Sementara Inspektur Vijay Safarkar meraih penghargaan dari negara karena telah banyak membunuh para bandit. Demikian alur dari kisah film Mumbai Saga ini. Sampai jumpa lagi. Bye.